Biasa daun pepaya, daun salam diambil dari kebun Pak Bagas. Saya akan mengucapkan salam. Mohon dijawab dengan ikhlas. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat para asatidz Yayasan Berkah Indonesia, yang saya hormati Bapak-bapak pengurus BMI serta hadirin sekalian, peserta kajian rutin Ahad malam Berkah Indonesia via online yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan masih terus memberikan nikmat kepada kita semuanya, baik yang dohir maupun yang batin. Semoga pada hari ini kita beserta keluarga tetap dalam kebaikan serta dilindungi Allah SWT dan tetap istiqomah di atas jalan hidayahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi alaihi Wasallam wasallam. beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin jamaah kajian online Berkah Mulai Indonesia yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Sebelum acara kajian malam ini kita mulai, saya akan membacakan susunan acara kajian kita pada malam hari ini, 15 Syawal 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 April 2025. Pada pukul 20 hingga 25 menit MC membuka acara, pukul 20:05 sampai 20:15 tilawah surat Fussilat ayat 30 sampai 33 oleh Bapak Sunarti dan terjemah oleh Bapak Setio Pratomo. Pukul 20:15 sampai 20:25 prakata dari Ketua Pengurus BMI Bapak Iwan Hambali Abisal Ta'ala. Pukul 20:25 sampai 21:15 pemaparan materi kajian oleh Ustadz Dindin Abu Kasah MPD Abisal Ta'ala. Pukul 21:15 hingga 21:30 soal jawab, dan pukul 21:30 MC menutup acara kajian. Marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah serta doa memohon ilmu dan amal. Bismillah. Allahumma inni as'alukal ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Untuk acara selanjutnya, pembacaan tasmi ayat suci Al-Quran, surat Fussilat ayat 30 sampai 33 oleh Bapak Sunarti dan terjemah oleh Bapak Setio Pratomo. Kepada Bapak Sunarti dan Bapak Setio Pratomo kami persilahkan. Tafadhol. Pak Sunarti dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما
tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuyulam min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Bapak Sunardi dan Bapak Setio Pratomo. Semoga kita dimudahkan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran tersebut serta dimudahkan dalam mentadaburinya. Pergi berjalan ke Pulau Bali, singgah sebentar meminum kopi. Sungguh senang rasa di hati bisa bertemu Bapak Iwan Hambali. Masya Allah, cakep. Acara selanjutnya adalah prakata dari Ketua Pengurus PMI kita kepada Bapak Iwan Hambali. Kami persilakan. Tafadhol Pak Iwan. Jazakallah khair Pak Bambang Budianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, mari bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Salah satunya adalah nikmat iman, Islam, dan Allah izinkan kita pada malam hari ini untuk hadir dalam kajian menimba ilmu walaupun secara online namun tidak mengurangi kekhidmatannya. Salawat tersalam semoga tersampaikan ke Nabi yang sangat kita cintai, manusia yang akhlaknya sempurna, yaitu Rasulullah SAW, yang semoga bersama keluarganya, para sahabatnya, nanti kita bersama-sama mendapatkan syafaat beliau yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Yang kami hormati sekaligus kami sayangi, mencintai Ustadz Syam, Ustadz Dindin Abu Kasya, para ustazah, teman-teman pengurus BMI dan hadirin sekalian. Sungguh berbahagia kita bisa bertemu silaturahmi pada malam hari ini walaupun secara online. Dan tidak lupa mewakili pengurus BMI dan para ustazah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Setelah kurang lebih 1 bulan kita berpuasa di bulan Ramadan, maka pada tanggal 1 Syawal kita merayakan Hari Raya Idul Fitri di tahun 1446 Hijriah. Mohon maaf ini monitornya lagi ada gangguan, mungkin harus diganti karena udah masuk Lebaran baru.
Kemarin waktu Ramadan belum sih, masih bagus gitu. Mungkin karena capek dipakai untuk tikaf jadinya minta diganti. Baik, eh, hadirin sekalian, kalau mendengar kalimat Lebaran, mendengar kalimat Idul Fitri, pasti erat hubungannya dengan namanya mudik atau pulang kampung. Saya tidak bermaksud menyindir Ustaz Jam yang barusan pulang kampung ke Cebu, bukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi saya senang melihat Ustaz Jam bisa mudik bersama keluarga, suatu kebahagiaan tersendiri karena bisa pulang kampung. Dan tentu saja teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian yang melaksanakan pulang kampung, untuk pulang kampung itu membutuhkan suatu persiapan dan effort yang sangat besar. Kalau naik kereta ya siap-siap uang untuk membeli tiket, PP, dan untuk kemudian kebutuhan selama berada di kampung halaman. Kalau yang pakai mobil, persiapkan nanti uang untuk membeli bensin, tol, dan keperluan lainnya selama perjalanan dan balik kembali ke alamat rumah. Naik pesawat begitu juga. Itu yang namanya pulang kampung di dunia membutuhkan effort yang cukup besar dan berusaha untuk sesempurna mungkin. Itu di dunia. Bagaimana dengan di akhirat? Sampai Rasulullah mengatakan secerdas-cerdasnya manusia adalah yang mengingat kematian. Nah, itulah hakikat dari pulang kampung yang sesungguhnya. Maka bersama ini juga mewakili pengurus Berkah Mulia Indonesia, kami mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kami berduka atas wafatnya Bapak Wahyul Hadi dari kelas Mus'ab bin Umair yang menghadap Allah pada hari Senin tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Maret tahun 2025. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosanya, semoga Allah menerima semua amal solehnya, dan keluarga yang ditinggalkan sabar dan tawakal. Sekedar diketahui bahwa Bapak Wahyul Hadi ini sakit wafat setelah menderita sakit cukup lama. Dan di antara saat beliau sakit itu, beliau masih rajin mengikuti belajar Al-Quran di BMI. Hatta bahkan beliau menyuruh istrinya juga ikut bergabung di BMI, yaitu Ibu Wiwi, di kelas Rehanah kalau tidak salah. Belajar dari awal hingga sekarang sudah masuk kelas tilawah. Masya Allah. Semua ini amal soleh beliau, diridhoi oleh Allah, dan semoga beliau mendapat ampunan yang dapat tempat yang sebesar di sisi Allah Azza wa Jalla. Sekarang pertanyaannya adalah kita saat ini sudah masuk bulan Syawal. Setelah ini kita mau ngapain nih? Apakah cukup kemarin kita selama berpuasa bulan Ramadan, istiqomah 10 hari terakhir? Nah, tentu saja ada sesuatu yang disebut dengan istiqomah. Setelah Ramadan, nanti kita 11 bulan kemudian menjemput Ramadan lagi. Dan itu kita harus istiqomah, seperti saat kita 30 hari kemarin melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Untuk itu, sebentar lagi kita akan bersama Ustadz yang kita sayangi bersama, Ustadz Din Abu Kasya, untuk menimba ilmu tentang apa itu istiqomah setelah Ramadan. Supaya tidak berkepanjangan, mari kita bersama-sama menuju ke Ustadz Didin dan kami kembalikan kepada pembawa acara Bapak Bambang Budianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak Iwan Hambali yang sudah menyampaikan pesan-pesan kepada kita semua. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Sangat diharapkan kita memang betul-betul bisa menjiwai Islam, bisa menguasai simbol-simbol agama Islam, mampu menerapkan kaidah-kaidah, prinsip kaidah-kaidah yang sangat mendasar dalam Islam, sehingga Islam betul-betul menjelma dalam diri kita, perilaku kita, serta tindakan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan, menguatkan, meneguhkan, dan membukakan pintu-pintu ilmu yang bermanfaat pada kita, dan kemudian memberikan taufik untuk kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita diberikan tambahan semangat, kemudahan, dan kesehatan, serta tetap istiqomah di dalam menuntut ilmu dan beramal soleh. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Pada malam hari ini kita akan membahas kajian tematik dengan subtema Istiqomah setelah Ramadan. Sebelumnya marilah kita dengarkan yang akan disampaikan Ustadz Dindin Abu Kasah MPD. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Materi kajian hingga pukul 21.15 Ustadz Dindin. Tafadhol Ustadz. Baik, insyaallah. Syukran, jazakallah khairan pada Pak Bambang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالحاضرون والحاضرات أعزكم الله hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah dari atau ya pemerhati dan juga peserta dari pengajian online Berkah Mulia Indonesia yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga senantiasa Allah Rabbuna Azza wa Jalla jaga di atas istiqamah, di atas agamanya sampai akhir hayat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat yang begitu sangat-sangat besar kepada kita sekalian. Dan tentu cara bersyukur yang paling benar adalah dengan cara meningkatkan ketakwaan kepadanya. Cara bersyukur yang paling benar adalah dengan cara meningkatkan ketakwaan kepadanya. Allah Rabbuna Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian mati melainkan mati dalam kondisi kalian menjadi seorang yang berserah diri kepada Allah Tabaraka wa taala, seorang muslim. Allah Rabbuna Azza wa Jalla pun memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memuhasabah diri, memperbaiki ketakwaan kita. Dalam ayat yang sudah sangat familiar dan sudah kita hafal di luar kepala, Allah Rabbuna Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap kalian, setiap jiwa melihat dan memperhatikan dengan sesama apa yang telah ia persiapkan untuk menghadapi hari esok kelak, untuk menghadapi hari di mana kita dibangkitkan di hadapan Allah Rabbuna Azza wa Jalla, di sidang di hadapan Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Rabbuna Azza wa Jalla khabirum bima ta'malun, maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Sehingga para ulama kita, semisal kalau kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, ya, beliau Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, di kalimat yang sangat sekali lagi familiar, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kelak kalian akan menghadapi hari di mana kalian dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wanzuru madza dzakhartum li anfusikum minal a'mali shalihah liyaumi ma'adikum wa 'aradikum ala rabbikum.
Dan hendaklah masing-masing kalian melihat, memperhatikan dengan sesama apa yang telah kalian persiapkan, apa yang telah disimpan dan ditabung dari amal soleh kalian untuk menghadapi hari di mana kalian dibangkitkan dan amal-amal soleh dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, azakumullah. Ujian yang sebenarnya bagi mereka orang-orang yang beriman yang telah bertemu dengan bulan Ramadan adalah justru setelah berlalunya bulan Ramadan itu sendiri. Ya. Ujian yang sebenarnya bagi mereka orang-orang yang telah melewati madrasah Ramadan adalah setelah berlalunya Ramadan itu sendiri. Karena apa? Karena mereka diharapkan menjadi insan yang jauh lebih baik. Mereka dituntut untuk menjalankan dan menjaga amal yang telah ia upayakan, yang telah ia jalankan selama Ramadan. Para ulama kita mengatakan thawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari sebuah amal kebaikan. Ini juga sekaligus indikator ya. Salah satu dari indikator tolak ukur diterima atau tidaknya amal soleh kita adalah al hasanatu ba'daha. Adanya keberlanjutan dalam beramal soleh. Adanya keberlanjutan dalam menjalankan amal soleh. Thawabul hasanah, balasan bagi sebuah perbuatan kebaikan adalah hasanatu ba'da lahirnya amal soleh setelahnya. Artinya tidak terputus setelah Ramadan itu, kemudian tidak tutup buku kebaikannya, melainkan bertumbuh dan bertumbuh, berlanjut dan berlanjut. Ya, itu salah satu daripada indikator amal soleh kita selama Ramadan diterima di sisi Allah Rabbul Azza wa Jalla. Itu tuntutan bagi siapa? Bagi mereka yang telah masuk bulan Ramadan. Bagi mereka yang telah keluar lulus dari madrasah Ramadan diharapkan untuk senantiasa menjaga itu. Paling tidak hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada empat amalan yang harus senantiasa dijaga selepas Ramadan di luar dari amalan puasa itu sendiri ya. Di luar dari amalan siamnya itu sendiri. Paling tidak ada empat amalan yang harus senantiasa kita jaga. Yang pertama adalah salat. Salat meliput tadi dari salat wajib, salat sunnahnya yang rawatib, salat duhanya, salat witirnya. Yang ketika Ramadan, walillahilham segala puji bagi Allah, kita punya motivasi dan semangat untuk menjaga itu. Ya, salat wajib segala puji bagi Allah, kita bisa dan mampu menjalankan berangkat ke masjid. Ya, salat wajib bagi lima waktunya kita jalankan, kita tunaikan secara berjamaah di masjid. Demikian pula salat-salat sunnahnya kita lihat, masya Allah, masjid-masjid di lingkungan kita ya, bahkan para DKM yang di sini, para hadirin di sini tentu paham ya, karena di sini tentu ada pengurus DKM-nya juga, ada pengurus DKM, ada pengurus KRT dan seterusnya, sampai menyiapkan tenda-tenda di depan masjid karena begitu membludaknya ya antusiasme kaum muslimin untuk menunaikan sholat di masjid. Luar biasa. Nah, ini amalan yang harus senantiasa dijaga. Yang sudah kita praktekkan selama Ramadan. Sholat wajib, sholat sunnahnya, ya, termasuk meliputi di dalamnya sholat duhanya, sholat witirnya, gitu ya, qiyamul lailnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tentu tilawatul Quran, karena bulan Ramadan identik dengan bulan Al-Quran. Segala puji bagi Allah yang kemarin sudah menuntaskan, ya, menghatamkan Al-Quran selama Ramadan. Mungkin ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Ya, selepas Ramadan jaga dengan baik. Sekali lagi walillahilham segala puji bagi Allah. Ya, kita berada di Majelis Berkah Mulia Indonesia yang insya Allah setiap pekan minimal sepekan 2 kali. Ya, kita belajar, ya, kita mengkaji Al-Quran, kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini adalah salah satu dari upaya kita untuk mendawamkan, ya, memberlanjutkan amal-amal kita selama Ramadan, khususnya adalah tilawah Al-Quran. Dan yang berikutnya adalah doa. Doa. Nanti kita akan urai di bawah ya, di di pembahasan selanjutnya. Doa.
Minimal jangan luput dari satu doa yang Nabi SAW wasiatkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Jangan sampai luput dari setiap kita selesai salat wajib dengan doa ini. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Insya Allah sudah hafal ya. Dawamkan doa ini. Ya, jangan kemudian kita menyandarkan kepada kemampuan kita. Karena sejatinya kita apa? La haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya daya, nggak punya upaya. Ya, jangankan untuk melakukan aktivitas-aktivitas besar, hanya sebatas untuk mengedipkan mata saja kita perlu kekuatan dari Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Ya, sehingga perlu dan penting untuk kita menyandarkan kepada Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Didawamkan doa itu setelah selesai kita melaksanakan sholat wajib, ya, di salat di antara rangkaian-rangkaian zikir setelah sholat. Dan selanjutnya yang keempat, ya, wasiat dari ulama kita yang yang harus empat hal ini harus kita jaga minimal, ya, empat hal ini, ya, ini adalah amal minimal yang harus terjaga selama Ramadan adalah sedekah, ya, adalah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sabdanya, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada satu hari pun dari hari-hari yang hamba memasuki setiap paginya illa malakan yanzilan, melainkan pasti ada dua orang malaikat yang turun. Jadi setiap pagi itu ada dua orang malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, yang pertama, malaikat pertama berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah ganti kepada mereka orang-orang yang berinfak di pagi ini. Ya, berikanlah ganti kepada mereka orang-orang yang berinfak. Dan yang satunya berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir, yang gak mau berinfak. Gitu ya. Ini adalah doa dari dua orang malaikat setiap pagi. Ya, jadi empat hal ini harus kita jaga, empat hal ini harus kita dawamkan dan harus terus bertumbuh, ya, selama atau berkelanjutan selama kita keluar dari madrasah Ramadan sampai ketemu Ramadan insya Allah di tahun berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ketika bulan Ramadan yang lalu kita begitu merasakan mudahnya untuk beramal saleh dan terjaga dari perbuatan maksiat. Betul atau betul, Bapak? Oh ya, selama Ramadan tuh luar biasa. Mudah untuk beramal soleh dan terjaga dari perbuatan maksiat. Ya, pokoknya vibes-nya itu nyaman untuk beramal soleh. Ya, lingkungan begitu kondusif gitu ya. Bahkan sampai tayangan-tayangan di televisi pun mengingatkan kita berada di Ramadan gitu ya. Dari mulai iklan sirupnya ya. Mengingatkan kita berada di Ramadan, mengingatkan kita untuk terus sedekah dan seterusnya. Sangat kondusif. Di Ramadan itu sangat kondusif untuk beramal soleh. Mudah untuk beramal soleh. Demikian pula juga terjaga dari perbuatan maksiat selama Ramadan itu. Ya Allah, ya Rabb. Sebetulnya hal ini telah dikabarkan dan diinformasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih. Beliau alaihi salatu bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatisy syayatin." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah. Dibukanya pintu-pintu apa? Surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutupnya pintu neraka. Wa sufidatisy syayatin, dan dibelenggunya syaitan. Hadis ini menggambarkan atau mengindikasikan kepada kita, menginformasikan kepada kita
bahwasanya motivasi, dorongan untuk beramal soleh dan terjaga dari perbuatan maksiat itu sangat besar di bulan Ramadan. Gitu ya. Nah, yang tadi saya singgung di awal, PR-nya adalah selepas Ramadan. Selepas Ramadan keadaannya berbeda. Selepas Ramadan keadaan berbeda. Kita kembali diuji dengan begitu mudahnya. Meninggalkan kebaikan, bahkan waliyadzubillah, sebagiannya terjatuh ke dalam perbuatan yang dilarang. Selepas Ramadan begitu sangat mudah. Ya, kita menanggalkan dan meninggalkan amal soleh, meninggalkan kebaikan. Ya, seolah-olah dorongan dan atau motivasi itu seolah-olah sudah redup. Dan bahkan waliyadzubillah tadi dikatakan sebagiannya terjatuh ke dalam perbuatan yang dilarang waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Ya, ini sekali lagi ujian bagi mereka orang yang keluar atau lulus dari madrasah Ramadan. Ini yang disebut oleh para ulama kita dengan sebutan ghaflah. Dengan sebutan apa? Ghaflah. Kalau secara bahasa maknanya lalai. Cara bahasa maknanya apa? Lalai. Ghaflah. Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan, ya, kata beliau mengutip salah satu dari perkataannya salaf itu Al-Jani rahimahullah. Kata beliau, ghaflah itu adalah kecenderungan untuk mengikuti nafsu yang disukai. Ghaflah itu adalah kecenderungan untuk mengikuti nafsu yang disukai. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Dan hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam Al-Quran di sana disebutkan tentang beberapa hal yang mengindikasikan dari sifat lalai atau sifat ghaflah tadi. Paling tidak dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Dicatat dengan baik, ya, supaya apa? Supaya menjadi pengingat bagi kita. Pengingat bagi kita. Dicatat dengan baik. Yang pertama, kelalaian yang disebutkan dalam Al-Quran itu lalai keadaannya seperti binatang ternak. Walidzubillah. Digambarkan seperti binatang ternak. Binatang ternak itu apa, Pak? Bagaimana dia kelakuannya? Ya, yang dia paham hanya makan, minum, tidur, main, kan gitu aja. Ya, kalau orang Sunda bilang hardolin. Apa hardolin itu, Pak? Akronim dari dahar, modal, ulin. Udah kerjaannya begitu. Ya. Yang dikenal tuh hanya makan, minum, tidur, main. Udah itu aja. Waliyadzubillah. Ya. Waliyadzubillah. So, kalau menjaga dan melindungi kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin dari sifat seperti itu. Dalam surah Muhammad, dalam surah Muhammad di ayat ke berapa? 12. Dalam surah Muhammad ayat ke-12. Allahu Azza wa Jalla di ayatnya panjang dalam penggalannya dikatakan Allahu Rabbuna Azza wa Jalla berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir itu, mereka itu bersenang-senang di dunia, mereka makan, ya, seperti makannya binatang ternak. Waliyadzubillah. Allah gambarkan kelakuan mereka seperti apa? Seperti binatang. Seperti binatang. Ya, waliyadzubillah. Ya, yakulu kama takulul an'am. Mereka makan ya nggak ada bedanya sama binatang ternak. Lalu kata Allah apa? Wan naru mathwal lahum. Sementara neraka lah, jahanam lah yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Jadi ini golongan pertama waliyadzubillah. Lalai golongan atau tipe yang pertama.
yang disebutkan dalam Al-Quran seperti binatang ternak, dan ini lalainya identik dengan orang-orang kafir yang hidupnya orientasinya tadi hanya sebatas perut orientasinya, dan afwan yang di bawah perut orientasinya hanya itu, ya main-main kesenangan aja, makan minum makan minum, hanya dunia dan dunia, orientasinya hanya itu, kehidupan dunia hanya sebatas itu, ya. Waliyadzubillah. Semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla menjaga dan melindungi kita dari sikap seperti itu. Yang kedua, lalai yang kedua, ya, Allah Rabbuna Azza wa Jalla menyebutkan dalam firman-Nya di surah ke-7, surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat ke-201. Surah Al-A'raf ayat ke-201. Di mana lalai dalam kelompok yang kedua ini, lalai yang sifatnya terkadang datang, terkadang hilang. Ya, lalai yang hilang ketika seseorang mengingat Allah, mengingat akhirat. Nah, seperti yang tadi disebutkan oleh ya ketua kita ya, terkait dengan urgensi kita senantiasa mengingat apa? Mengingat kematian, mengingat kampung akhirat. Karena sejatinya setiap kita itu akan pulang dan mudik kemana, Pak? Kemana kita pulang dan mudiknya, Pak? Ya, mungkin ada yang bilang ke Sumatera, ke Medan, ada yang bilang ke Cepu, mungkin ya, ada yang bilang ke Semarang, ada yang bilang kemana lagi? Ke Kalimantan. Padahal sejatinya pulang kita, mudik kita kemana, Pak? Iya, mudik kita yang sejati adalah ke surga, Pak. Wah, kampung kita, rumah kita di surga, Pak. Iya, kita harus ketemu sama orang tua kita. Sungkem sama siapa orang tua kita, Pak? Nabi Adam ya. Bapak kita kan Nabi Adam. Dan Nabi Adam ya tempatnya di surga. Pulang kampung kita ke surga. Ya, jangan sampai salah jurusan ya. Jangan sampai salah jurusan, jangan sampai salah beli tiket ya, Pak ya. Jangan sampai salah beli tiket repot urusan. Atau salah titik kumpul repot jadi urusannya. Harusnya nunggunya di stasiunnya di Bekasi misalnya, kumpulnya malah di mana. Repot lagi nggak nyampe nanti. Deh ya. Nah ini lalai yang tipe kedua, yaitu lalai yang terkadang datang, terkadang hilang. Lalai yang bisa hilang ketika seseorang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai ini bisa hilang ketika seseorang ya ingat kepada kampung akhirat, ingat kepada tujuan hidupnya. Ya, ingat kepada tujuan hidup. Atau disebut dalam istilah lain lalai sepertinya adalah ghaflah aridoh disebut. Ghaflah aridoh. Dalam surah ke-7, surah Al-A'raf ayat ke-201, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun." Kata Allah Rabbuna Azza wa Jalla, "Innal ladzina taqaw", sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifum minasyaiton, apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat, dibayang-bayangi pikiran untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, yang itu bersumber dan berasal dari siapa? Dari syaitan. Tadzakkaru, maka mereka pun apa? Segera mengingat Allah. Mereka segera mengingat Allah. Fa idzahum mubsirun, maka seketika itu pula mereka langsung dengan jeli melihat kesalahan-kesalahan dari perbuatan mereka. Gitu ya. Jadi ini lalai golongan yang kedua, yaitu lalai yang sifatnya terkadang muncul, terkadang hilang. Sekali lagi, ketika muncul, maka segera diobati dengan apa? Dengan berzikir atau mengingat Allahu Azza wa Jalla. Maka pentingnya ini untuk senantiasa kita mengingat Allah, berzikir dalam setiap kesempatan, di setiap waktu dan keadaan, gitu ya. Dan juga urgensinya pentingnya kita berada di lingkungan yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana nanti kita akan ulas satu persatu. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu apa yang menyebabkan hati kita terjangkit virus lalai ini? Apa sebabnya? Kenapa hati kita terinfeksi dari virus ghaflah ini? Ya. Apa sebabnya, latar belakangnya? Yang pertama,
Karena dibiarkannya penyakit malas. Ya, dibiarkannya penyakit malas, tidak segera berobat dan tidak segera ya dihilangkan penyakit itu. Malas itu sangat berbahaya, Pak, sangat berbahaya. Ingin terus istirahat, santai-santai gitu ya. Kalau bahasa anak-anak mager ya, malas gerak. Nah, azan sudah berkumandang, nanti bentar lagi masih panjang waktu dan seterusnya. Malas. Ya, baca Quran, malas. Bangun sepertiga malam, malas. Berangkat ke masjid, malas. Ngaji, malas, dan seterusnya. Ini penyakit ini berbahaya. Kenapa dikatakan berbahaya? Karena Nabi SAW berdoa kepada Allah setiap hari. Agar Allah menjaga dan melindungi dari penyakit ini. Penyakit malas. Kalau Nabi berdoa berlindung kepada Allah dari penyakit ini, pasti ini adalah hal yang berbahaya. Berbahaya. Ya, selain daripada bacaan yang kita hafal, yang sudah kita hafal di zikir pagi dan petang ya. Ya, di bacaan yang kita hafal dari Nabi SAW di setiap zikir pagi dan petang, Nabi berlindung kepada Allah dari sifat malas itu. Di antara juga ada doa dari Nabi SAW yang harus kita hafalkan nih doanya. Harus kita hafalkan doanya. Kita baca, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal. Wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl. Wa a'udhu bika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Saya ulangi ya. Allahumma inni a'udhu bika. Silakan diulangi. Walaupun gak usah buka mic gak apa-apa. Gak usah buka mic ya. Allahumma inni a'udhu bika. Silakan diulangi. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal wa a'udhu bika minal jubni wal bukhl wa a'udhu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya. Bagi yang sudah hafal, alhamdulillah. Kalau yang belum hafal nanti bisa searching ya. Silakan carilah lafaz doa yang tadi yang dimaksud. Yang artinya begini, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu ya Allah minal hammi, dari apa? Dari kegalauan. Wal hazan, dan juga dari kesedihan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah minal ajzi, dari kelemahan, wal kasal, dan dari rasa malas. Dari kemalasan. Ya, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah minal jubn, dari sifat penakut, wal bukhl, dari sifat kikir, bakhil, pelit. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah min ghalabati dain, dari lilitan hutang, wa qahrir rijal, dan dari dikuasai oleh orang lain. Ya. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW, sekali lagi mengindikasikan akan bahayanya dari penyakit apa tadi Pak? Malas. Karena banyak kebaikan yang luput dari apa? Dari kita gara-gara penyakit malas. Gara-gara penyakit malas. Ini yang harus disadari oleh setiap kita ya. Ketika sudah ada penyakit malas di diri kita, malas buka Quran, malas berangkat ke masjid, malas bangun malam, ini hati-hati. Ini sudah ada indikasi hati kita terinfeksi virus itu, waliyudzubillah, yang nanti bisa berdampak kepada apa? Tadi ghaflah, ya, rasa lama, lalai ada di setiap diri kita. Itu yang pertama. Penyakit yang pertama atau sebab yang pertama, ghaflah itu ada setiap dalam diri kita. Gara-gara ada lalai, penyakit lalai atau apa? Penyakit malas. Yang kedua, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, sebab kenapa penyakit lalai itu ada di diri kita adalah disorientasi kita dalam memandang dunia.
Orientasinya hanya semangatnya itu hanya mencebatas mencari kehidupan dunia. Sampai waliyadzubillah menerjang perkara yang haram. Sampai tega menerjang perkara yang ya, waliyadzubillah. Sehingga dengan demikian hati pun akan menjadi kebal, mati rasa, ya. Karena kalau sudah terinfeksi apa keperbuatan maksiat, maka hati kita sudah tidak sudah tidak sensitif lagi sama dosa, Pak. Waliyadzubillah. Kalau sudah terinfeksi sama apa namanya maksiat dan tidak segera ditaubati, maka yang terjadi adalah apa? Hati kita sudah tidak sensitif dengan perbuatan dosa. Yang padahal pada sejatinya dosa itu adalah perkara yang sangat menyesakkan dada. Perkara yang sangat menyesakkan dada. Membuat hati gelisah, tidak nyaman. Itu dosa, Pak. Perbuatan dosa. Mudah emosi dan meluap-luap. Itu gara-gara apa? Gara-gara dosa. Gara-gara dosa. Dalam hadis Nabi SAW meriwayatkan Imam Muslim dari sahabat An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari. Qala beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah SAW anil birri wat taqwa, wal itsm, afwan." Kata sahabat Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu, saya bertanya kepada Nabi SAW anil birri wal itsm, terkait dengan perbuatan baik dan dosa. Faqala, Nabi bersabda menjawab pertanyaan sahabatnya itu, al birru husnul khuluq. Kebaikan itu sejatinya adalah bersumber dari akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Wal ism, adapun perbuatan dosa, maha kafi sadrika wa karihta ayatoli alaihin nas. Perbuatan dosa itu adalah sejatinya maha kafi sadrika, segala sesuatu yang menyesakkan dadamu. Membuatmu gelisah, tidak nyaman, gundah gulana, gitu ya. Nggak ada sebab, nggak ada hujan, nggak ada, tapi hati kok nggak nyaman, gelisah, gitu ya. Kemudian mudah emosi dan seterusnya. Itu adalah dampak dari apa? Dari dosa. Wa karihta ayyatali alaihin nas, dan kamu tidak suka kalau dilihat oleh manusia ketika kamu mengerjakan perbuatan tersebut. Ini bagi mereka yang masih fitrahnya masih lurus, gitu ya, masih ada fitrahnya. Fitrahnya masih. Tapi kalau sudah yang tadi disebutkan, sudah kebal ya. Gara-gara apa? Gara-gara dia membiarkan dirinya begitu hanyut dalam perbuatan dosa dan maksiat, sehingga hatinya sudah kebal dari perbuatan dosa. Jadi sudah tidak berdampak lagi bagi dia. Sudah biasa saja. Hatinya sudah kebal dari perbuatan dosa. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dari perbuatan seperti itu. Semoga Allah Jalla wa'ala menjaga dan melindungi kita dari hal seperti itu. Gitu. Ya, ini adalah poin yang kedua terkait dengan sebab yang menjadi dasar seseorang terjangkit dari virus apa? Lalai. Terjangkit dari virus lalai. Selanjutnya hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Selanjutnya, perkara berikutnya yang menyebabkan seseorang terjangkit virus lalai adalah condong menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Habis waktunya, Pak. Scrolling medsos ya. Wah, jari jempolnya. Waktunya habis untuk itu. Ya, untuk perkara-perkara yang nggak ada manfaatnya, sibuk. Gitu ya. Untuk perkara-perkara yang nggak ada manfaat. Menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara yang sia-sia. Yang padahal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, uswah dan kedua kita, suri tauladan kita, imam dan juga pemimpin kita. Beliau telah bersabda, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Tirmidzi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang,
Kata Nabi SAW, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah apa? Tarkuhu ma la ya'ni. Ketika ia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya bagi dia. Ya. Ketika ia mampu dan bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Itu berarti mengindikasikan kebaikan Islam seseorang. Ya. Gitu. Jadi janganlah habis waktu kita dengan perkara-perkara untuk perkara-perkara yang nggak ada manfaatnya. Ya. Jangan dihabiskan waktu untuk itu karena sejatinya waktu yang kita miliki di samping dia adalah merupakan nikmat dari Allah Rabbuna Azza wa Jalla yang sudah barang tentu setiap nikmat itu akan dimintakan pertanggungjawabannya kan begitu ya. Di akhir dari surah apa tuh Pak? At-Takatsur. Ayat yang sudah kita hafal. Apa akhir dari surah At-Takatsur bunyinya Pak? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya, kata Allah Rabbuna Azza wa Jalla, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian benar-benar kalian akan dimintakan pertanggungjawabannya. Akan dimintakan pertanggungjawaban. Ya. Kapan? Nanti kelak di akhirat. Apa yang dimintakan pertanggungjawabannya? Anin na'im atas semua nikmat yang Allah berikan. Atas semua nikmat yang Allah berikan. Dan salah satu di antara nikmat itu apa? Waktu. Satu waktu adalah nikmat adalah waktu. Usia kita, umur kita. Ya, maka ringankan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kelak dengan cara menggunakan nikmat itu sebaik-baik. Ya, dengan cara menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya. Satu di antaranya memanfaatkan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Ya, semoga tentunya kita bisa termasuk dalam orang-orang yang pandai dalam memanage atau mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa taala. Berikutnya, yang selanjutnya. Perkara yang menyebabkan seseorang ya banyak atau terjangkit padanya sifat ghaflah selain tadi menghabiskan waktu untuk perkara yang apa tuh namanya tidak ada manfaatnya ya masuk dalam bagian itu adalah disibukkan dengan hal-hal perkara yang mubah dan ini termasuk daripada tipu daya syaitan Pak. Dihabiskan waktunya disibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang mubah. Mubah itu kan pada dasarnya boleh ya betul ya mubah itu pada dasarnya boleh. Namun ketika alokasi waktunya jauh lebih banyak untuk perkara itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Kalau dalam bab tazkiyatun nufus, nah segala puji bagi Allah di BMI juga ada kajian tazkiyatun nufus ya. Sama guru kita bersama tuh Ustaz Ujang, Masya Allah. Hafizahullah. Itu sangat sangat luar biasa, itu sangat penting. Pak. Ya, dalam kajian tazkiyatun nufus kan kita kenal ada istilah perkara yang kemudian menjadikan hati seseorang menjadi sakit ya. Adanya apa? Fudulul kalam, fudulul nazar, fudulul ta'am, fudulul mukhalatah kan gitu ya. Empat perkara yang dikatakan oleh para ulama sebagai faktor yang sangat dominan menyebabkan hati seorang sakit. Adalah fudulul kalam, banyak ngomong gitu ya. Banyak ngomong tuh. Berbicara itu kan pada dasarnya mubah, tapi ketika berlebihan, overdosis ini bisa menjadi masalah. Fudulun nadhar, banyak melihat, memandang gitu ya. Sekali memandang, hukum dasarnya asalkan memandang perkara yang mubah ya boleh. Tapi ketika berlebihan bisa jatuh, karena pandangan itu salah satu dari panah-panah syaitan. Wudhu to'am, banyak makan, wah ini juga bahaya. Selain daripada kesehatan berbahaya, juga bahaya bagi hati. Ya. Dan fudulul mukhalatah banyaknya apa berinteraksi bergaul dengan orang di luar ya itu juga sesuatu hal yang mubah namun ketika berlebihan bisa berbahaya. Baik. Dan selanjutnya hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka taala. Perkara selanjutnya yang tidak kalah besar peranannya dalam menjadikan hati seseorang terjangkit virus ghaflah atau virus lalai adalah berteman dengan orang-orang yang lalai. Nah ini circle-nya, circle orang-orang yang lalai. Waliyadzubillah. Lalai duduk di majelis ilmu, lalai baca Al-Quran, lalai zikir, gitu ya.
lalai memperhatikan niat dalam beramal, keikhlasan dalam beramal. Lingkungannya seperti itu sehingga apa yang terjadi? Waliyadzubillah, dia pun ya terbawa arus dan kemudian masuk ke dalam zona berbahaya. Terjangkitlah dia virus seperti itu. Terjangkit virus seperti itu. Nabi SAW mengingatkan kepada kita akan pentingnya kita bergaul dan berteman dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan atau disebutkan orang solih. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kita untuk bersabar bergaul dengan mereka. Jangan sampai palingkan pandangan kamu dari mereka. Baik di ayat yang sudah familiar ya, yang sering dibaca oleh kita nih. Di surah apa, Pak? Surah 18, surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, surah 18, ayat ke-28. Silakan dibuka. Yang punya mushaf silakan dibuka. Ayat ke-28 dari surah 18, surah Al-Kahfi. Ya. Ada yang mau baca, Pak? Supaya gantian. Silakan. Pak siapa? Pak Teguh atau siapa? Silakan yang mau baca. Surah 18, surah Al-Kahfi. Silakan. Ada yang mau baca? Boleh buka mic-nya sekarang. Iya, dibuka dulu mic-nya, Pak. Yang mau baca silakan. Silahkan Pak Haji. Itu bukan mic-nya Pak Haji. Silakan, Masya Allah. مع الذين يدعون ربهم بالغيب Ghadati والعشي يريد وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Baik, barakallahu fikum, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, di surah Al-Kahfi ayat ke-28. Allahu Azza wa Jalla, Allahu Rabbuna berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Kata Allah Rabbuna Azza wa Jalla, dan bersabarlah engkau. Walaupun ini khitab ditujukan kepada Nabi SAW, kepada Nabi Muhammad ya. Namun sejatinya ini berlaku untuk kita semua umatnya. Ya, dan bersabarlah engkau wahai Muhammad, ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajah, bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyeru beribadah kepada Allah, baik itu di pagi maupun di petang harinya. Wala ta'du 'ainaka anhum, perhatikan perintah Allah. Wala ta'du 'ainaka anhum, janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena bahaya. Kalau berpaling dari orang saleh berarti akan berpalingnya kemana, Pak? Ya, ke arah yang berlawanan tentunya. Ya. Kalau berpaling dari pandangan kita dari orang saleh berarti akan menghadap kepada waliyadzubillah, orang-orang yang seberangnya, berseberang. Wala ta'du 'ainaka anhum, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Turiduna zinatal hayatid dunya. Karena ingin apa? Ingin mengharapkan dunia. Karena ingin mengharapkan dunia, ingin punya kemudahan, usaha dan seterusnya lah gitu ya. Sehingga bergaulnya dengan orang-orang yang lalai dan lupa dengan dunia, dengan akhirat. Ya. Ya Allah. Jangan kedua matamu berpaling dari mereka dengan tujuan mengharapkan kehidupan dunia. Ya. Karena tentu orang yang senantiasa beribadah kepada Allah yang ingetinnya orientasinya agar bahagia di akhirat, kan begitu. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Kata Allah, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan.
Ya, dari mengingat kami serta apa? Mengikuti hawa nafsunya. Waliyatubillah. Wa kana amru furuto. Kalau seperti itu keadaannya pasti akan furuto melampaui batas. Ya, ini Allah Rabbuna Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita akan pentingnya kita untuk bergaul dan berteman dengan circle yang senantiasa ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dikatakan sabar bersama mereka dan tahan diri bersama mereka. Jangan dipalingkan pandanganmu dari mereka. Gitu. Ya Allah. Keadaan teman itu dalam mendukung kita untuk menjadi lebih baik sangat penting, sangat penting. Ada sebuah hadis yang menarik ya, sebuah hadis yang menarik dari sahabat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini pun dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah ya. Silakan dirujuk dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis Arba'in. Nabi bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha talafa. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ruh-ruh itu seperti apa? Seperti pasukan yang mengelompok. Kalau kita mungkin ada yang latar belakangnya militer di sini kan, kalau baris itu kan berkelompok ya. Satu kombi, satu kombi, satu kombi kan itu ya. Satu regu, satu regu, satu regu. Nah, ruh itu seperti itu, berkelompok. Ruh yang saling kenal, mereka akan akrab. Ruh yang saling tidak kenal, mereka ya tidak akan cocok. Apa makna dari hadis ini? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan begini. Fayamilul akhyar ilal akhyar wal asyral ilal asyral. Orang baik cenderung akan berkumpul dengan orang baik, demikian pula orang buruk cenderung akan berkumpul dengan orang buruk. Maka jadikan diri kita sebagai orang yang baik, agar frekuensi kita nyambung dengan sesama orang baik. Sehingga kita condong dengan mereka. Jangan jadikan kita sebagai orang yang buruk. Sehingga satu frekuensi dengan mereka orang-orang yang buruk. Sehingga hati condong kepada mereka. Waliyadzubillah. Kan gitu. Ada satu kisah yang sangat menarik ya. Dari salah satu dari ulama di negeri kita. Buya Hamka ya. Beliau detail kisahnya saya tidak terlalu ingat, tidak terlalu hadir di ingatan saya. Namun kurang lebih yang saya tangkap begini dari kisah beliau yang saya baca. Ketika ada seseorang yang berkata kepada beliau berdasarkan pengalamannya, dia pulang dari tanah suci katanya dari Mekah. Katakan kepada Buya Hamka, waisannya, wah di Arab juga banyak pelacur katanya gitu. Ya, di Arab juga banyak pelacur. Saya lihat tuh banyak orang-orang yang gitu. Lalu apa? Kata Buya Hamka, oh saya baru pulang dari Los Angeles, saya nggak ketemu tuh sama pelacur, katanya gitu. Saya baru pulang dari Los Angeles, saya nggak ketemu tuh sama pelacur. Oh masa? Di Amerika, di Los Angeles, apalagi pas lebih banyak. Buya Hamka berdalil dengan hadis ini. Ya, bahwasannya kecenderungannya orang baik akan berkumpul dengan orang baik. Ketika hati seseorang baik, maka akan satu frekuensi dengan mereka sesama orang baik, akan bertemu dengan mereka orang-orang yang baik. Ya, namun ketika ada penyakit dalam hatinya, jadilah dia sebagai orang asyror, maka bagaimanapun juga ya ruhnya akan mengantarkan dia untuk berkumpul dan berkelompok waliyadzubillah dengan orang-orang yang buruk, kecenderungannya begitu. Maka sekali lagi jadikan diri kita sebagai orang yang baik agar kita senantiasa berkumpul dengan mereka sesama orang yang baik, satu frekuensi. Gitu. Ya. Demikian pula tentu sebuah analogi yang begitu sangat cerdas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang pengaruh dan dampak teman itu ya. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan apa? Perumpamaan masalul jalisis solih wasu gitu ya. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti apa? Kahamil miski wa nafikhil kir kan gitu ya. Seperti apa? Hamil mis seperti penjual minyak wangi. Ya. Wa nafikhil kir dan seperti apa? Pandai besi. Ini bukan dalam rangka menyudutkan profesi. Ini bukan ya. Namun ini sebagai analogi saja, pendekatan supaya lebih mudah difahami.
Ya, fahamilul miski, adapun apa tuh namanya, pedagang minyak wangi, imma ayyuhdiyaka wa imma anta tabta'a minhu wa imma anta tajida minhu rihan thayyibah, kata Nabi kan begitu. Adapun ketika engkau berteman dengan dengan penjual minyak wangi, boleh jadi kamu apa? Apa tuh namanya? Mendapatkan hadiah dikasih oleh temanmu berupa minyak wangi kan gitu ya. Atau minimal mudah kamu membeli dari dia. Atau paling tidak minimal dampak paling kecilnya yang dirasakan itu apa? Engkau mendapatkan Bawang. aroma wangi kan gitu. Ya, sehingga eh, kalau zaman dahulu tuh para ulama kita melihat siapa seseorang itu maka dilihat siapa temannya kan gitu. Siapa teman? Oh, bertemannya dengan Ustaz Syamo, insya Allah orang baik gitu ya, karena Ustaz Syam kan begini ya, terkenal dengan kebaikannya kan gitu. Nah, jadi terbawa wanginya, terbawa wanginya. Adapun nafikhul kir itu apa? Pandai besi. Imma yuhrika thiyabak. Ya, resiko pertama pakaianmu sobek gara-gara tercipat apa? Terkena percikan apinya kan gitu. Wa imma anta jidarihan khabitha, atau minimal kamu mendapatkan aroma yang tidak sedap, aroma yang busuk dari dia kan gitu. Ya, aroma yang busuk dari dia. Siapa dia? Oh, temannya aja, oh, si itu si fulan. Ah, pasti dia juga. Nah, itu kalau bahasa Sundanya disakompet daunkeun. Apa itu sakompet daun? Nah, silakan searching ya apa artinya sakompet daun. Ya, artinya di satu kelompokan biasa. Oh, kalau temannya seperti itu ya dia juga pasti begitu. Walaupun mungkin tidak identik ya, tapi karena bergaulnya dengan seperti itu mendapatkan aroma yang tidak sedap. Dan wasiat terakhir ya, atau poin terakhir yang mengantarkan kita kepada keistiqomahan, karena ini mengingat waktu ya. Poin terakhir yang penting yang untuk kita jaga supaya mendapatkan keistiqomahan pasca Ramadan adalah terus berdoa. Berdoa. Yang tadi disinggung di awal ya. Poin pertama, poin keempat ya. Poin ketiga apa? Yang tadi disinggung. Bahwasannya penting kita untuk menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dan bergantung kepada Allah Samad, Allah yang Maha, ya, bergantung kepadanya segala sesuatu, bergantung kepadanya, berdoa kepadanya. Ya, kalau kita merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh kaum salaf kita ya, dalam kalimat yang sangat masyhur dalam yang sering dibawa oleh guru-guru kita di majelis Ramadan ya. Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif beliau mengatakan apa? Kanu yad'una Allah sitata ashhurin ayyuballighahum syahr Ramadan. Tsumma yad'una Allah sitata ashhurin ayyataqabbalahu minhum, kan gitu. Kaum salaf terdahulu mereka itu selama 6 bulan sebelum Ramadan disibukkan dengan apa? Berdoa meminta kepada Allah agar mereka usianya disampaikan sampai ke bulan Ramadan. Gitu ya. Dan setelah Ramadan, 6 bulan berikutnya mereka disibukkan dengan apa? Berdoa kepada Allah agar amal-amal yang mereka kerjakan selama Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di samping tadi doa semoga Allah memberikan menerima amal ibadah kita, amal saleh kita selama Ramadan gitu ya. Dia pun berdoa minta kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita keistiqomahan, meneguhkan kita. Ya, pasca Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan dan menjalankan amal soleh. Pasca Ramadan ini kita masih tetap istiqomah ya, menjalankan tilawah Al-Qur'an. Istiqomah di atas siam, di atas puasa ya. Istiqomah di atas sedekah, istiqomah di atas menyambung hubungan tali silaturahim dan seterusnya. Ya, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan, dalam amal saleh. Seiring dengan sabda Nabi SAW, kata beliau SAW, ya, sebaik-baiknya manusia apa? Mantola umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaiknya kaum muslimin itu yang umurnya panjang dan amalnya paling baik. Ya, yang paling baik. Mengingat poin doa ini khusus pembahasan doa, saya menghimbau kepada saya dan kita semuanya untuk jangan lupa sisipkan dalam doa-doa kita, selain kita doa meminta kepada Allah keistiqomahan, selain kita meminta kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah Tabaraka wa Taala taufik untuk terus menjalankan amal saleh kita,
Sisipkan dalam doa-doa kita pun kebaikan untuk saudara-saudara kita di mana? Di Palestina ya. Sisipkan dalam doa-doa kita, dalam sujud kita, di waktu-waktu yang mustajab. Doa kebaikan untuk saudara-saudara kita di Palestina sana yang kita tahu luar biasa ya. Allah uji mereka dengan ujian yang begitu dahsyat, ujian yang begitu mengerikan ya. Kita doakan mereka, doakan semoga Allah menolong dan membantu mereka, meringankan beban mereka, dan juga semoga Allah Rabbuna Azza wa Jalla yang memberikan balasan kepada orang-orang yang menzalimi mereka, orang-orang Yahudi. Allah binasakan mereka. Ada satu doa yang doa ini dibaca oleh seorang sahabat ya, Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Sahabat Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu kita kenal adalah salah seorang sahabat yang dieksekusi, dicincang bahkan ya, dimutilasi oleh orang kafir Quraisy. Dan sebelum eksekusi beliau terjadi, beliau sempat sholat 2 rakaat dan berdoa dengan doa yang masyhur. Doanya Allahumma ahsihim adada wa qatulhum badada wa la tubqi minhum ahada. Ini doanya. Doa beliau. Allahumma ahsihim adada. Ya Allah, hitunglah mereka satu persatu. Wa qatulhum badada, dan binasakanlah mereka semua. Wa la tubqi minhum ahada, jangan kau sisakan seorang pun dari mereka. Ya. Allahumma ahsihim adada wa qatulhum badada wa la tubqi minhum ahada. Kita doakan semoga saudara-saudara kita di bumi Palestina sana diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kemenangan, diberikan oleh Allah Jalla wa Ala kejayaan di atas negeri mereka sendiri, sehingga mereka bisa merdeka dan berkuasa di negeri mereka. Ya, tidak dikeluarkan dari negeri-negeri mereka. Ya, tidak di apapun alasannya, jangan sampai mereka dikeluarkan dari negeri mereka, dari tanah suci Syam, ya, dari bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa. Jangan mereka dikeluarkan dari, ya, walaupun ada pemerintah kita dengan niat baik tentunya, kita harus nonton dengan pemerintah kita niat baik siap menampung apa para pengungsi dari Gaza, namun kita tidak sepakat, kita tidak setuju, karena bagaimanapun juga itu adalah rakyat Gaza, rakyat Palestina, apa ini keluarin, ya, itu bumi mereka. Gaza Palestina itu negeri mereka, bumi mereka, tanah air mereka, mereka lahir di sana, ngapain dibawa keluar, ya. Jadikan mereka sebagai ya, tuan rumah di negeri mereka, berkuasa di negeri mereka. Saya memberikan pertolongan kepada mereka dan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Baik, dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau mungkin ada yang tidak berkenan dari apa yang saya sampaikan dan tidak lain dan tidak bukan dorongan dari apa yang saya sampaikan tujuannya agar saling mengingatkan. Karena fungsi dari pertemanan, fungsi dari persaudaraan dalam Islam itu, fungsi dari ukhuwah itu bukan hanya sebatas saling mendukung dan mensupport juga, tapi apa? Saling mengingatkan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Semoga Jalla wa ala senantiasa mengokohkan kita dalam di atas istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma. Amin. Baik, saya kembalikan kepada Pak Bambang. Falyatafadhal masyaallah. Jasa kalau khairan Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu soal jawab. Para peserta kajian dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan baik via pesan singkat maupun langsung disampaikan kepada Ustadz Dinin. Tafadhol, teman-teman, silakan. Ada pertanyaannya? Masya Allah, Alhamdulillah. Sepertinya sudah jelas semua di sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini meringankan tugas saya nih, Masya Allah. Ada pertanyaan, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan. Ya. Ustaz. Ya Ustadz. Oh, bagaimana Pak? Ya, silakan. Mohon diulangi yang doa
doa yang khusus tadi, hukum satu persatu, binasakan, kemudian jangan Oh, sisakan. oh, Masya Allah. Doanya adalah doa dari sahabat Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Doanya Allahumma ahsihim, ahsihim adada. Ahsihim. Allahumma ahsihim adada. Waqtulhum badada. Waqtulhum badada. Balik. Wala tubqi minhum ahada. Wala Ahada. tubqi minhum ahada. Saya ulangi. Allahumma ahsihim adada. Waqtulhum badada. Wala tubqi minhum ahada. Ya, kurang lebih itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Kami persilakan teman-teman lainnya untuk bertanya langsung pada Ustadz ini. Pak, saya mohon maaf Pak Ustadz. Iya, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Pak Ustadz, mohon penjelasan terkait dengan masalah apa kita kan diperintahkan untuk berdoa gitu ya. Ya. Nah, kemudian apa misalnya kita minta diberikan rezeki yang melimpah. Sementara kita katanya kan sudah ditakar rezeki kita. Nah, ini penjelasannya kira-kira gimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak. Ya Allah. Ah, luar biasa. Barakallahu fikum. Semoga berikan kemudahan kepada kita semua. Amin. Ya. Eh, ya Bapak Ibu, hadirin kaum muslimin muslimat a'azakumullah. Betul, setiap kita telah ditetapkan 4 bulan atau 120 hari ketika kita berada di perut Rahim. rahim daripada ibu kita, telah ditetapkan salah satu di antaranya ya rezeki kita. Betul, telah ditetapkan. Ya. Dan seseorang tidaklah akan mati melainkan memang jatah rezekinya sudah habis. Habis. Tidak ada istilah, jatah sisa rezekinya masih banyak padahal tapi dia kok udah mati duluan, nggak ada istilah begitu ya. Dia mati, berarti jatah rezekinya pun sudah habis, termasuk jatah oksigennya sudah habis. Lalu kenapa kita disuruh berdoa? Lalu kenapa kita disuruh berdoa? Ini penting untuk kita ketahui bersama, ya, bahwasanya takdir yang Allah tetapkan itu adalah sesuatu hal yang sifatnya rahasia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita tidak memiliki informasi dan pengetahuan apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang akan menimpa kita esok, lusa, gitu ya. Tidak seorang pun yang tahu. Maka salah satu dari upaya itu adalah dengan berdoa, meminta kepada Allah. Dan Allah memiliki sifat apa? Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha adil, zat yang maha penuh hikmah, tidak akan menzalimi siapapun juga. Ya, jadi berdoa meminta kepada Allah karena kita tidak mengetahui takdir dan catatan kita itu, kita akan menjadi orang yang kaya raya kah? Kita akan menjadi penghuni surga kah? Kita akan sampai kemana kita nggak tahu. Maka penting untuk kita ya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Karena kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian karena sejatinya setiap kalian akan dimudahkan menuju kepada apa yang kalian diciptakan untuknya. Jadi kalau kita diciptakan untuk menjadi seorang ahli surga, maka kita akan dimudahkan jalannya menuju ke situ. Maka kuncinya apa? Beramal, 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 terus beramal. Ya, beramal dan terus beramal. Maka ketika kita merasa
ya amal soleh itu alhamdulillah dimudahkan, beruntung, memuji Allah dan lanjutkan terus beramal soleh. Dan ketika misalnya seseorang kok berbuat maksiat itu digampangkan, maka sudah cepat bertaubat kepada Allah. Cepat bertaubat kepada Allah. Ya, cepat bertaubat, berdoa minta kepada Allah. Seperti itu, seperti itu. Gitu ya. Intinya adalah penting kita untuk berdoa kepada Allah agar karena apa? Karena kita tidak mengetahui apa yang akan menimpa kepada kita. Begitu. Itu pun sebagai bentuk penghambaan diri. Ya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hambanya yang berdoa meminta kepadanya. Dan sebaliknya Allah sangat benci dan murka kepada mereka orang-orang yang enggan berdoa kepadanya. Karena doa itu adalah perwujudan dari penghambaan, kan itu. Perwujudan dari penghambaan kita, melemahkan, memperlihatkan kelemahan diri kita dengan cara apa? Berdoa meminta kepada Allah. Dan Allah sangat suka dengan hal itu. Ya, Allah suka dengan hal itu. Kalau gitu Pak ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Teman-teman, mungkin masih ada lagi yang bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Kita cukupin ya lisannya. Belum ada yang Ya, silakan terserah Bapak, boleh. lagi. Baiklah. Akhirnya jazakallahu khairan Ustaz atas semua ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini. Semoga Ustaz senantiasa diberikan kesehatan. Allahumma amin wa iyyakum. Yang barokah, dimudahkan, dilancarkan setiap perusahaannya, dirahmati dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa berdoanya. Allahumma dan amin. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara kajian online kita pada malam hari ini. Untuk mengakhiri kajian kita, dimohon Ustadz Dindin Abu Pasha MPD berkenan untuk menutup kajian ini. Baik, terima kasih banyak sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga tentunya terima kasih banyak atas partisipasi dari jamaah berkah mulia Indonesia semuanya yang sudah berkenan join dan hadir ya di malam hari ini dan tentunya semoga hadirnya kita di sini mengokohkan ya niat kita, mengokohkan tujuan kita yang sama-sama kita memiliki tujuan yang sama, yaitu apa? Agar diberikan oleh Allah Jalla wa'ala keistiqomahan, agar diberikan oleh Allah Jalla wa'ala taufik sehingga kita dimudahkan ya dalam menjalankan amal saleh, dimudahkan dalam menjalankan ketaatan, dimudahkan dalam menjalankan apa yang menjadi tupoksi utama kita selaku seorang hamba, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi hadirnya kita di sini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan kebaikan bagi kita dan sekaligus dicatat sebagai penghapus dan penggugur dosa serta kesalahan kita. Dari apa yang saya sampaikan dan itu berupa kebenaran murni dari Allah Rabbul Azza wa Jalla, adapun khilaf salah serta kelirunya dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon undur diri pamit. Kajian online berkah mulia pada hari ini sudah kita tutup. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Barakallahu fikum. Salam sehat, salam semangat, salam berkah mulia Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Babang.